pemirsa sahabat Eljon semuanya, jumpa kembali bersama saya Bagas. Dan juga kali ini saya tidak sendirian, masih bersama rekan saya, Monica Konado. Yes, halo Bagas tentunya. Dan juga sahabat Eljon. Nah sahabat Eljon, kita masih membahas seputar tentunya bagaimana dunia pendidikan mengambil bagian dalam membangun negeri di program Indonesia Membangun. Nah di program kali ini dan di episode kali ini kita akan kembali berbincang-bincang masih bersama Podomoro University dalam program studi kewirausahaan. Kali ini kita akan berbincang-bincang bagaimana pengalaman, ya, pembelajaran dan juga apa saja yang sudah dihasilkan dengan prestasi-prestasi di dunia kewirausahaan. Benar sekali Bagas. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing. Langsung saja saya sapa. Ini ada Ersen Garcia, mahasiswa kewirausahaan Podomoro University angkatan 2022. Benar. Halo Ersen. Ini Halo. manggilnya Ersen aja. Ersen Garcia. Dan di samping Ersen tentunya yang tak kalah gantengnya juga tentunya dari Ersen ada Pak Belmiro Janchen, representatif dari Podomoro University. Ini saya nickname-nya apa nih Pak? Manggilnya agak panjang nih soalnya Belmiro. Iya, sebenarnya saya kalau di dunia pendidikan saya tuh di kampus biasanya dipanggilnya JC. JC, oh Ya, nama jadi gaulnya ya. biar nggak kelihatan tua jadi dipanggilnya JC aja gitu. Oke. Biar membaur dengan Masih mahasiswa muda juga. juga gitu ya. Oke, berarti nggak boleh panggil Pak nih? Pak JC? Kakak, Oke. Kakak. Oke. Kak JC. Aduh, gimana nih Edson? Nggak mau kalah saing. Iya, aduh. Oke, tapi apa kabar nih Pak? Jangan Bapak. Kakak. Wajar Iya. kali ya. Apa kabar Kak JC? Puji Tuhan baik. Ersen gimana Baik kabarnya? banget hari ini, sehat. Nah ini kita mungkin awali dengan Ersen dulu karena kita mau berbagi pengalaman-pengalaman ya Bagas tentunya sudah tak sabar nih mendengarkan dari Ersen. Ersen sebagai mahasiswa dari program studi kewirausahaan Podomoro University, sejauh ini produk-produk apa saja nih yang udah dibuat? Oke, sebelumnya halo semuanya, aku Ersen. Aku juga adalah mahasiswa dari Entrepreneurship Podomoro University angkatan 2022, which is aku sekarang ini adalah mahasiswa semester 4. Untuk saat ini sebenarnya aku udah ada 2 produk yang udah jalan dan udah beredar di pasaran. Untuk produk pertama kita ada parfum. Ini adalah parfum Nusantara Essence yang dimana ini inspirasinya dari uptrend yang pernah melonjak pada tahun 2022 di bagian parfum ya sebenarnya. Dan untuk parfum ini waktu itu saya sempat melakukan research terkait parfum. Ternyata parfum di Indonesia itu yang paling dinominasi itu adalah parfum dari brand Eropa. Sedangkan parfum lokal itu belum pernah ada dan mungkin ada tapi belum yang mendominasi gitu loh. Ya. Jadi dari situ aku coba bikin research sebenarnya apa sih yang bikin keunikan parfum ini bisa beredar di pasaran padahal persaingnya itu banyak gitu. Dan dari beberapa research yang dilakukan, ketemu tuh ternyata di Indonesia itu kan sebenarnya banyak jenis sumber daya alam yang bisa kita alokasikan menjadi produk-produk wangian sebenarnya. Kayak mungkin ada kayu gaharu, ada patchouli, ada kayu cendana. Itu semua bisa kita temukan di sekitar Indonesia kita ini. Itu yang kemudian saya ambil dan saya bikin parfum yang khas dan unik dengan brand Nusantara. Muncullah Nusantara Essence atau bisa dipanggil Nusensi lebih gampangnya. Nusansi. Nusens. Oh, oke. Dan ini udah dipasarkan? Udah dipasarkan. Wah ini Bagas semester 4 ya, semester 4 udah bikin produk bukan cuma untuk tugas kuliah saja ini tapi untuk dipasarkan juga. Luar biasa. Ini kita bedah dulu ya Monica ya. Kita boleh ya Kak JC ya. Silakan. Kita coba lihat dulu nih. Wah, ini Bali. Ini ada Ini berapa Bali. fragrance nih? Berapa macam? 3 berarti? Untuk saat ini kita masih ada 3 varian. Itu yang Bali itu Boleh khasnya- dicoba nggak sih? Boleh. Udah penasaran Sekalian pasti kan Bagas ya. Udah penasaran Siapa nih. tahu mau beli mon Ya. gitu ya. Iya, boleh. Oke langsung di review Bagas. Gimana? Luar biasa. Oke, untuk Bali ini kita notes-nya lebih ke vanilla yang dimana kita Manis. ambil esensi kesegaran di Bali itu. Gimana di Bali itu sebenarnya kalau di mind kita itu ya, kalau denger Bali selalu fresh dan sweet gitu loh. Yes. Itu yang kita ambil esensinya. Kalau untuk yang Java ini lebih ke identiknya dari jasmine. Orang Jawa itu kan lebih identik sama yang namanya bunga melati atau jasmine. That's why kita coba buat ambil fragrance dari jasmine itu, kita coba olah jadi fragrance. Dan keluarlah Java Jasmine, like that.
Bagas, jangan dibawa pulang Oh, dulu. nggak boleh. Jangan dulu dong. Ditunjukin Soalnya dulu enak. ke saya enak ya. Iya, benar. Tapi Bagas, itu kan parfum ya, New Essence, Nusantara Essence-nya. Di samping parfumnya ini ada produk lain. Ini Boleh. produknya dari Ersen Dari juga. saya juga, benar. Ini bisa dilihat, kita lihat. Ini Boleh. bisa dijelasin dulu nih, Ersen Oke. apa nih? Ini adalah produk pea protein ya. Ini isolate pea protein, di mana ini adalah pengganti susu protein atau susu gym untuk orang-orang. Nah, inspirasinya ini balik lagi. Dulu aku ini adalah seorang siswa SMA ya. Dari SMA itu aku udah nge-gym. Aku itu dari kecil, dari kurus 50 kilo. Tapi yang namanya nge-gym itu kita harus mencukupi nutrisi asupan protein kita. Nah, tapi banyak banget susu protein yang beredar di pasaran. Dan susu protein yang beredar itu biasanya adalah susu hewani, protein hewani. Yang dimana protein hewani ini sebenarnya mengandung kandungan kandungan hormon kelenjar minyak. Sehingga kalau misalnya kita mengonsumsi itu terlalu berlebihan, itu tidak baik untuk kulit kita karena dia mengonsumsi kelenjar minyak terus-terusan sehingga kita jerawatan. Itu permasalahan pertama. Itu dulu aku jerawatan banget gara-gara minum susu protein. Setelah aku bikin research, ketemulah waktu itu ada vegan protein. Sebenarnya vegan protein ini bisa dikonsumsi nggak sih? Sebenarnya bagus nggak sih untuk tubuh kalau untuk nge-gym gitu ya? Di Australia itu untuk vegan protein ini udah beredar di pasaran banyak banget dan luas banget. Nah, dari situ kita coba research, kenapa di Indonesia ini belum ada nih vegan protein? Kenapa kita nggak jadi market maker untuk vegan protein ini? Dan aku coba bikin research dan dengan teman di luar kampus kebetulan. Nah, ketemulah pea vegan protein ini, gitu, isolate protein. Jadi isolate protein ini adalah protein yang murni sehingga tidak menimbulkan kelenjar minyak yang berlebihan di tubuh, gitu, dan baik untuk tubuh. Wah, Bagas jadi pengen coba? Mau sih, tapi Monica relate nggak sih? Kan kamu nggak pernah olahraga. Iya, itu makanya nggak minum. Soalnya kalau minum tanpa olahraga nggak bagus juga, Bagas. Nah, biasa. Bagas ini jadi buka-buka rahasia nih. Iya, tapi Monica ini keren banget. Ini beneran produknya dari Ersen nih. Bener, Dari dari mahasiswa program studi kewirausahaan. Kewirausahaan. Luar biasa. Kak Jeci gimana nih ngelihat mahasiswanya sudah punya produk 2 kayak gini, keren banget. Ini sebenarnya kalau saya boleh cerita, saya juga beli produk Ersen. Oh iya. Customer juga. Saya Customer. San, mau beli dong buat parfumnya, karena waktu itu saya beli, saya kasih ke orang tua saya karena memang baunya itu mirip sama yang orang tua saya pakai, karena kan saya kan kalau di rumah pasti inget dong bau dari mama gitu kan, dan makanya saya beli, saya order ke dia. Makanya kalau di kita tuh di program studi kewirausahaan gitu, jadi mahasiswa tuh sudah pasti bakal bikin bisnis, bakal sampai hal-hal kecilnya aja tuh bakal diperhatiin. Makanya Ersen ngurus semuanya sampai ke packaging, semuanya itu dia urusin, dan itu menjadi salah satu keunggulan yang bakal diajarin di Podomoro University. Lebih kayak gitu ya. Wow, Ya. berarti fasilitas-fasilitas yang mungkin diberikan oleh Podomoro University itu apa saja untuk menunjang mahasiswa-mahasiswanya? Oke, kalau fasilitas kebetulan kita banyak banget ya, kalau misalnya disebutin banyak banget memang gitu ya. Banyak Salah banget. satunya memang kita punya yang namanya Eco Space gitu ya, untuk menunjang kewirausahaan. Jadi Eco Space itu sejenis kayak ruang meeting, terdiri dari beberapa meja di dalamnya. Jadi memang fokus dari Eco Space itu biasanya tuh untuk meeting sama mungkin calon klien atau calon investor gitu ya, dari mahasiswa kita. Jadi memang dikhususkan untuk ruangan itu gitu ya, buat meeting sama klien atau sama investor. Itu jadi salah satu fasilitas unggulan kita. Kemudian juga kita ada jurusan lainnya, dan memang kalau ngomongin fasilitas dulu nih, kita juga punya simulasi ruang pengadilan, karena kita juga ada untuk jurusan hukum bisnis, gitu ya. Terus juga kita punya entrepreneurship area, terus juga kita punya auditorium yang cukup luas buat menunjang misalnya mau ada kegiatan kemahasiswaan atau apapun itu. Dan juga kita, ruang kelas kita udah pasti full AC, AC-nya juga AC sentral, full karpet, jadi siswa dan mahasiswa yang belajar di kita itu sudah pasti nyaman banget. Gak mungkin nggak. Ersen gimana kalau misalnya belajar nyaman? Nyaman banget sih. Langsung banget ya. dibuktiin. Luar biasa. Tuh, jadi itu jadi salah satu fasilitas yang memang kita kasih dari Podomoro University buat mahasiswa kita, biar belajarnya itu lebih nyaman, biar lebih masuk ke otak pembelajarannya. Jadi mahasiswa tuh nggak bakal rugi kalau kuliah di Podomoro University. Luar biasa. Tuh sahabat Eljon, kalau mau langsung ke Podomoro University ya, kita sudah terbukti fasilitasnya tadi sudah disampaikan lengkap sekali dan nyaman. Nah, tapi Monica, Ersen kan ini masih semester 4 ya? Iya, Ersen, ya? benar.
produknya sudah 2 dan ini juga pasti sudah diseriusi ya karena memang sudah diedarkan, sudah ada Bener. customernya soalnya. Sudah ada. Tapi gimana nih, saya penasaran nih, Ersen menjalankan bisnis pasti kan sudah asik ya, apalagi sudah kenal uang. Kalau kata orang kalau udah Iya, bener. kenal uang tuh yang lain tuh udah males deh gitu. Nah tapi gimana nih Ersen selain menjalankan bisnisnya tapi tetap menjalankan kuliahnya juga nih di semester 4, tugas-tugas yang lainnya, menyesuaikannya kayak gimana? Oke, jadi tentu sebenarnya kuliah itu bukan menjadi halangan untuk saya sendiri ya, untuk menjalankan bisnis. Karena di perkuliahan juga saya banyak belajar tentunya. Karena adanya Podomoro University ini, makanya bisa timbullah produk-produk ini. Saya belajar di sana. Jadi saya tidak akan pernah berhenti untuk belajar di Podomoro University, karena banyak asupan-asupan pendidikan yang bisa saya dapatkan di sana. Untuk pembagian waktunya itu sebenarnya tergantung pribadi dan individu masing-masing. Apakah mereka bisa membagi waktunya sendiri dengan proyek-proyek di luar dan di kampus. Nah, kalau untuk kuliah di Podomoro University ini kebetulan jadwal kita itu tidak terlalu padat. Karena dari para dosen kita itu emang lebih menekankan kepada mahasiswanya untuk menjadi praktisi di lapangan. Gitu. Jadi kita belajar sambil jalan gitu. Bukan cuma terpaku dengan buku dan terlalu teoritis. Dengan pembagian waktu itulah aku bisa sambil jalanin bisnis ini juga sih. Dan juga kalau misalnya di hari libur atau lagi kosong, itu biasanya saya bisa R&D, produk-produk yang akan launching, mungkin ketemu dengan distributor, dan bikin pemasaran-pemasaran di sosial media segala macam gitu sih. Wow, ini Luar kuliah, tapi dari cerita pengalamannya ini sudah seperti entrepreneur. Karena memang sudah entrepreneur, Oh Monica. iya, benar ya, Ya, sih. Benar, entrepreneur ya, Dia sudah menimba ilmu. kuliahnya jalan, bisnisnya berhasil. Yang kurang satu, Apa tuh? ikut pageant Putra Putri Pariwisata Nusantara. Soalnya produknya Nusantara, jadi dia merepresentasikan anak muda, terusnya ikut Eljon Pageant. Eljon Pageant ya, siapa tahu nanti nih bisa. Jadi. Kebetulan aku juga dari salah satu pageant yang ada di Jakarta. Wow, Apa ini? Koko Cici. Koko Cici jangan-jangan. Jakarta. Benar kan? berarti nanti bisa ikut Eljon ya, Iya. dari pageant dari Eljon. Luar Tapi, biasa. Ersen, kalau tadi kan cerita kesuksesannya. Kembali lagi nih, di balik kesuksesan pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Ini tantangan-tantangan yang dihadapi sampai akhirnya bisa menghasilkan produk-produk ini seperti apa nih? Tentu tantangannya itu sulit juga ya. Yang namanya kita sebagai market maker, membuka market di lapangan atau di pasaran baru, itu sangat sulit karena kita harus mengedukasi terus-menerus kepada para calon konsumen kita, kepada market lah gitu. Jadi sebenarnya agak sulit juga sih untuk tantangannya. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah terus berjuang untuk memberikan asupan-asupan pendidikan dan juga edukasi kepada customer kita. Contohnya ada kayak misalnya waktu investasi tentang investasi ya. Investasi pada tahun 2020 gak ada yang tahu namanya investasi. Tapi ketika ada seseorang yang berani terjun ke lapangan itu untuk membukakan peluang baru, mengenalkan yang namanya investasi kepada masyarakat, makanya sampai sekarang investasi itu adalah menjadi hal yang penting untuk orang-orang. Begitu juga dengan produk kita. Yang namanya kita market maker, kita harus berani terjun ke lapangan yang kosong, coba menarik orang untuk masuk ke market itu, buka peluang yang baru gitu. Selain jadi entrepreneur, cocok jadi marketing. Soalnya dari testimoninya ini, sahabat Eljon yakin pasti tertarik kan masuk untuk ambil jurusan kewirausahaan juga. Nah itu salah satu yang harus dimiliki pebisnis wirausaha, Setuju. harus bisa meyakinkan investor juga kan Iya, ya. Nah kalau meyakinkan investor berarti ketika mungkin bisa diceritain nih Ersen, ketika awal mula nih mau membuat 2 produk ini mungkin kan meyakinkan para investor. Biasanya cerita tentang produk differentiation-nya atau mungkin keunikan dari produk-produknya Selling itu, point-nya. itu apa aja? Oke, untuk ini selling point dari produk-produk kita ini tentu yang namanya entrepreneurs itu kita harus bisa create a value untuk produk di market. Karena kalau misalnya kita mengedarkan suatu produk yang sama dan persis dengan market, ya namanya kamu head to head dengan orang. Tapi kamu harus berani mencari keunikan dan create a value yang bisa, di mana value ini bisa menjadi sesuatu yang penting untuk masyarakat gitu, untuk market. Untuk Nusantara Essence ini jarang banget kita temukan di mana parfum itu brandingnya itu lebih ke Nusantara.
Dan Nusantara ini sebenarnya yang ingin kita tekankan adalah story di balik pembuatan parfum ini. Jadi parfum ini bahan-bahan dari bibit parfum ini adalah sumber-sumber daya alam yang khas banget dengan Nusantara kita. Itu yang mencerminkan budaya kita itu sangat kaya dan luas di Indonesia ini, yang bisa kita lestarikan gitu. Itu unique selling point-nya. Kalau dari Alphagen ini lebih ke vegan proteinnya. Karena ini vegan protein, bukan protein hewani, ini adalah protein nabati, sehingga ini bagus untuk orang-orang yang punya keluhan-keluhan dan kesulitan dalam menghadapi jerawatnya saat nge-gym ya, untuk kondisi nge-gym. Karena V-protein ini tidak mengandung hormon yang bisa menyebabkan kelenjar minyak itu berlebihan di tubuh. Gitu. Itu unique selling point yang harus kita temukan di produk kita. Jadi itu cerita-cerita suksesnya Ersen. Tapi Bagas, penasaran nggak sih? Pernah gagal nggak sih bikin produknya? Pernah. Jujur, dulu aku pernah bikin protein juga, susu protein. Untuk pertama kali itu di semester 1. Semester 1 aku pernah bikin susu protein, tapi itu protein hewani. Dan dimana waktu itu gagal. Karena protein yang waktu itu saya bikin itu dalam botol, dalam bentuk botol yang langsung siap diminum. Ternyata banyak weakness di baliknya, yang dimana kalau produk susu protein yang udah jadi itu tidak bisa tahan lama. Itu salah satu weakness-nya, dan market juga jarang ada yang menerima dengan produk yang kayak gitu, karena mereka lebih suka produk yang praktis, bisa langsung diminum di gym dan tidak mudah expire gitu. Itu cerita-cerita kegagalan waktu semester 1. Tapi kegagalannya itu tidak membuatnya berhenti, tetapi membuat produk yang lebih sukses lagi. Luar biasa sekali. Jadi memang ini sudah ada testimoni nyata nih Monica. Produk dari Podomoro University. Salah satunya Ersen ya. Dan ini berhasil, bahkan dia masih semester 4 pun sudah menjalankan bisnisnya. Itu artinya Podomoro University selain memfasilitasi tapi juga mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya untuk terjun langsung ke lapangan. Benar sekali. Mendidik dan membimbing. Nah, ini pasti sahabat Eljon sudah ada yang tertarik nih Kak JC. Tapi apakah untuk masuk ke program studinya kewirausahaan atau mungkin untuk masuk ke Podomoro University ini semua orang bisa bisa masuk? Apakah ada persyaratan khusus dan mungkin gimana sih cara daftar masuk ke Podomoro University ini Kak JC? Oke. Untuk masuk ke Podomoro University sebenarnya terbuka untuk siswa SMA gitu ya, karena memang kita untuk saat ini kita lagi ada beasiswa yang lumayan besar gitu ya. Bukan lumayan besar lagi, besar banget. Apa itu? Ya, karena memang kita lagi ada beasiswa namanya Sister School. Jadi memang sekolah yang menjadi rekanan kerja sama kita akan kasih beasiswa maksimal saat ini tuh sampai di 70% per semester sampai lulus. Wow, 70% Monica. Yes, jadi bukan cuman di uang masuk atau uang pangkalnya aja, tapi selama 4 tahun dia kuliah selama 8 semester itu beasiswanya non-stop. Jadi dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu full. Maksimal di 70%. Jadi kalau misalnya syaratnya apa aja gitu ya, kita cuma butuh untuk rapot aja minimal nilai di 75 di kelas 11. Kemudian kita butuh untuk surat rekomendasi dari sekolah yang menyatakan siswa ini anak dari satu sekolah. Karena kita mau make sure kalau misal dia itu kelas 12 aktif dan bukan siswa yang gap year. Kalau untuk yang gap year, teman-teman sahabat Eljon juga nggak perlu khawatir, karena juga kita ada beasiswa. Cuman beasiswanya tidak sebesar yang Sister School, tapi tetap ada beasiswanya. Kayak gitu. Jadi bagi sahabat-sahabat Eljon, mungkin Kak Monica dan juga Kak Bagas punya saudara yang mungkin mau kuliah gitu, monggo ditawarin ke Podomoro karena kita lagi ada beasiswa yang besar. Tapi ini berarti bukan cuma untuk program studi kewirausahaan ya? Yes, betul. Ada apa aja ini program studinya, jurusan-jurusan yang di Podomoro? Oke. Selain untuk kewirausahaan, kita juga ada untuk jurusan bisnis perhotelan. Terus juga kita punya akuntansi, hukum bisnis. Kita juga ada teknik sipil, perencanaan wilayah dan kota, dan juga kita ada akuntansi. Gitu ya. Dan juga memang dari setiap jurusan itu juga pasti punya keunggulan yang masing-masing, yang dimana setiap jurusan itu sudah pasti akan mempelajari tentang bisnis. Gitu. Jadi seumpamanya ada teman-teman atau sahabat Eljon yang mau join ke Podomoro dan ingin belajar bisnis lebih, silakan banget, karena kenapa? Sekali lagi beasiswanya masih besar banget dan juga terbuka untuk siapapun yang mau kuliah, siswa-siswa. Jadi silakan datang mampir dulu, mungkin mau lihat fasilitas kita. Itu info beasiswa. Yes. Syarat-syaratnya ada yang kurang Kak? Cara daftarnya? Ini mungkin agak kaget sedikit karena kita formulir gratis juga. Beasiswa dan formulir gratis juga, dan juga memang cara daftarnya nanti teman-teman atau siswa
gitu ya, bisa menghubungi ke kontak admisi. Itu nomornya ada di 0877 877070456. Jadi nanti bagi teman-teman sahabat-sahabat Eljon yang mau coba join, silakan hubungi ke admisi yang barusan aku sebutin nomornya. Luar Gitu. biasa. Itu nomor KJC langsung bukan? Bukan. Bukan ya sahabat Eljon, bukan ya sahabat Eljon, bukan nomor KJC ya. Nanti di chat langsung, hai KJC gitu Iya. kan ya. Bukan. Itu untuk daftar ya kayak. Oke. Oke, jadi itu cara daftarnya, syarat-syaratnya, beasiswa infonya, info lebih lengkapnya bisa menghubungi kontak admisi tadi. Sekali lagi ini bukan nomornya KJC ya. Bukan. Oke, balik lagi nih. Monica masih mau pengen ngobrol sama Ersen. Kalau tadi kan udah diceritain kesuksesannya, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi. Ini peran dari Podomoro University itu mendampingi Ersen itu seperti apa sih sejauh ini? Selain mengajarkan teori-teorinya ya. Oke. Tentu dari Podomoro University itu udah cukup banyak memberikan asupan knowledge untuk aku sendiri ya tentunya. Karena sebagai entrepreneur itu kita perlu mempersiapkan dari awal sebelum kita terjun ke lapangan. Ada yang namanya opportunity cost. Itu yang selalu aku tekankan. Opportunity cost ini perlu kita kelola dengan baik ketika kita ingin mengambil suatu resiko. Karena kita harus melihat dulu peluangnya itu lebih besar kita win atau kita loss. Siapa sih yang mau loss gitu? Kan kita harus win. Tapi yang namanya win-loss itu tetap pasti ada gitu. Tapi di mana win ini lebih banyak atau loss ini lebih banyak, itu yang harus kita lihat. Ketika kita melihat suatu peluang di mana peluang winnya itu lebih tinggi dan lebih banyak yang bisa kita dapatkan, itu saatnya kita harus bisa berani untuk mengambil resiko itu, untuk terjun ke lapangan itu secara langsung. Karena yang aku pegang juga ada satu quote itu don't worry about failure, cause you just have to be right once. Lo gak perlu takut jatuh atau gagal, lo hanya harus berani ngambil resiko dan bener untuk satu kali doang. Istilahnya kayak jackpot lah. Yes. Kita lu berani ngambil resiko dan lu dapet hasil yang baik ketika lu jackpot, udah sepenuhnya Anda akan menjadi entrepreneur yang baik. Tinggal gimana caranya Anda kembangkan. Dari Podomoro University inilah aku dikembangin dari para dosen juga udah sangat membantu untuk mereka itu sangat baik dan willingness to help me to promote my business juga di pasar gitu sih. Gitu. Hingga sekarang dan kedepannya ya. Bener. Luar biasa. Karena masih didampingin terus Monica. Bener. Luar biasa ini menjadi gambaran juga ya sahabat Eljon yang ingin masuk ke Podomoro University. Ersen bahkan dari semester 1 saja sudah mulai didampingi untuk membuat produk tadi ya. Bener. Seperti susu protein yang dibilang dan itu juga dari kegagalan juga. Hingga akhirnya berkembang menjadi produk yang berhasil. Betul sekali Bagas. Tapi ini kan ngobrolin yang sedang dijalankan saat ini Ersen. Tapi kedepannya, kamu melihat diri kamu kedepannya bakalan seperti apa sih? Apakah masih di bidang wirausaha? Itu udah direncanain dari sekarang juga ketika masih berkuliah di Podomoro University atau seperti apa? Oke, untuk kedepannya tentu aku bakal tetap terus jadi seorang entrepreneur because it's my dream, Mas. It's my dream. It's my dream, Mas. Iya, jadi ketika dari kecil juga emang dari orang background family juga emang entrepreneurs kan, dimana kita juga diajarin dari kecil. Ya itulah kenapa dari kedepannya, masa depan nanti, mungkin aku bakal tetap jadi seorang entrepreneur karena aku pengen bring value to the society gitu. Aku pengen jadi seseorang yang bisa create something yang value berguna untuk masyarakat luas. Bisa melalui dari produk atau service yang bisa saya tawarkan di masa depan nanti. Gitu Luar sih. biasa. Nah Monica, kali ini sepertinya sahabat Eljon bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan nomor handphonenya ke Ersen untuk membeli produk ya. Nah, tadi kan sudah dipromosi ini ya. Karena begini Kak Ersen, tadi kan kita udah dengar ya Monica ya ceritanya juga, ini kan produknya juga sudah mulai dijual, Kak Jeci aja udah jadi customernya nih. Yes. Masa sahabat Eljon yang nyaksiin cuma bisa dengar ceritanya aja. Nah. Kak Ersen, gimana caranya membeli produknya Kak Ersen? Oke. Caranya sih gampang tentunya. Kita bisa lewat e-commerce atau mungkin kalau teman-teman pengen langsung ketemu dengan saya juga bisa langsung ke Podomoro. Tapi kalau untuk lebih gampangnya itu bisa dari e-commerce, ada di Shopee dan Tokopedia. Untuk Nusantara Essence ini kalian bisa cari di Shopee dan Tokopedia di @Nusantara Essence. Oke, kalau untuk Alpha Game atau susu protein ini
teman-teman bisa cari di Tokopedia di @alphagen.co. Kalau pengen ngobrol-ngobrol di Instagram juga tentu bisa. Kita bisa ngobrol di Instagram, bisa cari di @nusantara_essence dan @alphagen.co gitu. Luar biasa. Menarik Kau pilih yang mana Monica? Ketemu dia langsung di Podomoro University atau sahabat Eljon mau buka dari toko online aja? Nah, itu kalau Bagas gimana? Kalau saya kan salah sembunyi nih abis ini. Oh iya benar juga ya. Oke. Benar Nah juga. kalau gitu ini kita sudah ngobrol banyak nih Monica. Kita dapat insight belajar dari pengalamannya Ersen juga. Jadi sahabat Eljon nih salah satu bonus juga nih. Kita nggak perlu belajar dari kegagalan kita sendiri ya. Kita bisa belajar dari kegagalan dari cerita-cerita suksesnya Ersen juga nih untuk memulai karir di dunia bisnis. Nah, terakhir nih, menutup episode kita kali ini, kita ingin dengar dulu nih dari Kak JC selaku PU representatif ya. Untuk sahabat-sahabat Eljon, gimana nih yang ingin juga memulai karirnya di bidang kewirausahaan ataupun mungkin dari bidang-bidang lainnya yang diberikan peluang oleh Podomoro University. Oke. Kalau bagi teman-teman atau sahabat-sahabat Eljon, bagi yang tertarik untuk ke Podomoro University, kebetulan kita juga terbuka untuk jurusan yang mungkin tadi aku belum sempat sebutin. Kita juga masih ada arsitektur, kemudian juga kita ada kelas RPL gitu ya. Jadi memang kita bagi teman-teman atau sahabat Eljon yang mungkin mau kuliah gitu ya, sudah memiliki pengalaman kerja, bisa banget join ke Podomoro University. Terus juga kita ada kelas karyawan terbuka untuk jurusan akuntansi gitu ya. Kemudian juga ada teknik sipil dan juga ada perencanaan wilayah dan kota gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti Kak Bagas nanya sama saya soal gimana tentang kewirausahaan, yang penting jangan takut untuk mulai dulu. Apalagi di Podomoro University sendiri udah ada buktinya sendiri Kak Ersen. Kalau mau bikin bisnis sudah pasti di kita itu ada mentor. Mungkin tadi udah dijelasin juga sama Pak Dang. Kita juga punya Pushel. Pushel itu nanti akan mentorin mahasiswa kita untuk bikin bisnis. Jadi intinya bagi sahabat-sahabat Eljon jangan takut dulu untuk mulai bisnis. Karena kalau di Podomoro University teman-teman sudah pasti akan diajarin, dimentorin sampai jadi kayak Kak Ersen. Luar biasa. Apalagi jangan lupa tadi sahabat Eljon beasiswanya hingga 70%. Yes, itu penting banget dan itu besar-besaran ya, bukan besar-besaran, besar banget gitu ya. Luar biasa sekali Kak JC, terima kasih banyak. Ersen juga terima kasih banyak. Thank you. Monica luar biasa sekali sahabat Eljon. Kita sudah dengar langsung dari Ersen, dari juga Kak JC juga bagaimana mereka ambil peranan nih dalam membangun negeri tentunya. Dan ini artinya kita sebagai masyarakat Indonesia sudah nggak takut lagi nih untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Karena dari Podomoro University saja sebagai contohnya, dari institusi pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya dan juga memberikan peluang-peluang nih untuk kita semua, untuk sahabat Eljon semuanya melalui program-programnya seperti tadi ada beasiswa juga yang menjadi peluang untuk kita bertumbuh sama-sama, ambil peranan untuk membangun negeri. Nah, dan kita juga sudah dapat insight bareng-bareng juga tadi dari Kak JC juga cara mendaftarnya seperti apa kalau ingin masuk ke Podomoro University, dan juga dari Kak Ersen juga tadi udah nawarin kalau mau ketemu langsung di Podomoro University untuk beli produknya. Jadi nggak berlama-lama lagi ya. Jadi Yes. daripada setelah nontonin kita langsung bisa kontak Kak Ersen, kontak Kak JC, karena kita bakalan pamit terlebih dahulu. Betul. Saya Monica Kunado dan juga Saya Bagas Ripada bersama narasumber kita. Terima kasih banyak. Terus saksikan Indonesia Membangun hanya di Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media. Sampai jumpa. bye-bye. Generasi muda perancang gagasan, jadikan pendidikan sebagai pedoman. Kami mahasiswi berbudi, sang penjaga budaya, wujudkan harmoni. Kita harapan bangsa, cerdas dan setia, berbudaya Indonesia, menggapai cita-cita. Podomoro University, tempat kami menuju. Podomoro University, kami bangga denganmu.
menyongsong hari esok, meraih cakrawala, ciptakan peluang, jangan menyerah. Kelihatan semangat, pribadi bermanfaat, membangun negeri, membangun Nusantara. Halo sahabat Eljon, saya Suci Ananda, Putri Bumi Flora Fauna 2023. Bagaimana, sudah nonton kan videonya? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Thank you.